Karakteristik cerita untuk anak usia dini menurut Muswiro tahun 2008 yang pertama itu ada tema. Tema adalah makna yang terkandung dalam cerita. Tema yang disajikan untuk anak usia dini sebaiknya memiliki tema tunggal. Apa itu tema tunggal? Tema tunggal adalah makna pokok cerita yang menjadi dasar di seluruh bagian cerita. Itu artinya jika menggunakan tema tunggal di sebuah cerita, maka tidak ada tema tambahan atau subtema. Kemudian, contoh dari tema tunggal adalah moral dan kemanusiaan yang di dalamnya terkandung cerita menolong yang lemah, menengok teman, dan lain sebagainya. Selain itu, tema yang disajikan untuk anak usia dini sebaiknya bersifat tradisional jika dibandingkan dengan tema yang bersifat non-tradisional. Apa itu tema tradisional? Tema tradisional merupakan tema yang sudah sering diungkapkan atau artinya ini tema tersebut telah lama dipergunakan dan terdapat di hampir berbagai jenis cerita. Sedangkan tema non-tradisional adalah tema yang mengangkat sesuatu yang tidak lazim. Kemudian, bagaimana dengan contoh tema tradisional dan non-tradisional? Contoh dari tema tradisional yaitu mengenai kebenaran dan kebaikan yang mampu mengalahkan kejahatan. Sedangkan contoh dari tema non-tradisional adalah di mana kejahatan mampu mengalahkan kebenaran. Oleh sebab itu, tema tema tradisional ini lebih cocok untuk anak usia dini sebab mengandung nilai-nilai moral yang baik bagi anak usia dini. Seperti tadi, di mana kebenaran dan kebaikan itu mampu mengalahkan kejahatan. Karakteristik cerita untuk anak usia dini menurut Muswiro tahun 2008 yang kedua yaitu ada amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang dalam sebuah cerita. Amanat untuk anak usia dini harus ada di dalam cerita yang dapat ditampilkan secara eksplisit maupun implisit, baik dinyatakan melalui tokoh atau penceritanya. Kemudian, apa sih amanat eksplisit dan implisit? Amanat eksplisit adalah amanat yang bisa langsung dipahami pembaca, sebab disampaikan langsung oleh pengarang. Amanat eksplisit ini dapat disampaikan oleh pengarang melalui tokoh yang ada di dalam cerita tersebut. Sementara amanat implisit adalah amanat yang tidak dituliskan secara langsung oleh pengarang dan harus disimpulkan sendiri oleh pembacanya. Untuk anak usia dini, amanat implisit ini dapat disimpulkan oleh pencerita atau pendengar. Jadi di sini anak itu dapat berdiskusi dengan guru untuk menentukan amanat yang ada di dalam cerita tersebut. Sejalan dengan pendapat tersebut, Kartoningsih tahun 2021 menyatakan bahwa salah satu karakteristik cerita anak usia dini adalah adanya pesan moral yang disampaikan langsung kepada anak. Jadi di dalam amanat ini mengandung pesan moral yang baik untuk anak. Oleh sebab itu, guru perlu memilihkan cerita secara sungguh-sungguh agar pesan moral yang disampaikan kepada anak ini dapat tersalurkan dengan baik. Yang ketiga adalah plot atau alur cerita. Plot adalah peristiwa naratif yang disusun dalam serangkaian waktu. Plot juga dapat didefinisikan sebagai peristiwa atau kejadian di dalam cerita. Biasanya tiap plot itu dihubungkan secara sebab akibat peristiwa yang satu dengan peristiwa yang lain.
di dalam cerita anak, sebab harus sederhana dan dapat dicerna oleh logika anak seperti menangis karena terjatuh, tertipu karena tamak, kalah karena tidak dapat berlari cepat, dan dikutuk karena durhaka. Sebuah plot cerita anak jauh lebih sederhana dari plot cerita fiksi karya sastra. Karena pada cerita anak harus disesuaikan dengan kemampuan perhatian dan memori anak. Karena anak-anak memiliki rentan perhatian batas waktu sekitar 15 menit. Jika lebih dalam waktu 15 menit, biasanya anak akan lebih mudah bosan dan tidak akan tertarik lagi dengan cerita. Dan yang keempat adalah tokoh. Tokoh adalah individu rekaan yang mengalami berbagai peristiwa dalam cerita. Tokoh pada umumnya berwujud manusia, tetapi pada cerita anak, tokoh itu dapat berwujud binatang atau benda-benda. Tokoh binatang atau benda dalam cerita anak dapat bertingkah laku seperti manusia, seperti dapat berpikir, dan dapat berbicara seperti layaknya manusia. Hal ini disebabkan karena pengarang dongeng cerita adalah manusia. Oleh karena itu, tokoh-tokoh binatang pun melambangkan tokoh manusia juga. Jadi, tokoh cerita anak memiliki sifat-sifat yang mirip yang dikenal oleh anak, karena anak-anak mengenal tokoh baik dan tokoh buruk. Selain itu, dalam tokoh cerita anak menempati posisi yang strategis sebagai pembawa pesan moral yang sengaja ingin disampaikan kepada anak. Dan yang kelima adalah sudut pandang. Sudut pandang merupakan salah satu sarana yang ada di dalam cerita. Sudut pandang mempermasalahkan siapa yang menceritakan atau siapa yang akan dikisahkan. Sudut pandang mempengaruhi pengembangan cerita, kebebasan dan keterbatasan cerita, dan keobjektifan hal-hal yang diceritakan. Pemilihan sudut pandang mempengaruhi penyajian cerita dan mempengaruhi penikmatnya, seperti dalam cerita anak. Yang selanjutnya yaitu latar. Latar adalah unsur cerita yang menunjukkan kepada penikmatnya di mana dan kapan kejadian-kejadian dalam cerita berlangsung. Hudson membedakan latar menjadi dua, yaitu yang pertama latar sosial. Latar sosial mencakup penggambaran keadaan masyarakat, kelompok sosial, adat kebiasaan, cara hidup, bahasa, dan lain-lain. Yang kedua, latar fisik. Latar fisik merupakan tempat di mana wujud fisiknya seperti kolam ikan, gunung, pantai, lubang, sungai, jalan, dan lain-lain. Menurut Kenny, ada 4 unsur yang membentuk cerita, yakni yang pertama, lokasi geografi. Pemandangan tertentu, bahkan detail-detail inferior sebuah ruangan. Yang kedua, kesibukan dan cara-cara hidup tokoh sehari-hari. Yang ketiga, waktu terjadinya action termasuk periode histori, musim sepanjang tahun. Dan yang keempat, lingkungan religius, moral, intelektual, sosial, dan emosional tokoh-tokohnya. Yang selanjutnya yaitu sarana kebahasaan. Bahasa sastra memiliki ciri tersendiri. Demikian juga dengan bahasa cerita untuk anak-anak. Hal ini ditandai dengan ciri-ciri bentuk kebahasaan seperti pilihan kata, struktur kalimat, dan bentuk-bentuk bahasa tertentu. Meskipun demikian, dalam bentuk lisan, sarana kebahasaan kadang berbeda dan kadang dipengaruhi oleh ideolog pencerita. Ungkapan-ungkapan khusus yang muncul seringkali tidak disadari oleh pencerita seperti sapaan di luar cerita dan lain-lain. Bahasa yang digunakan dalam cerita untuk anak TK ditandai sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, kosakata sesuai tahap perkembangan anak. Seperti cerita untuk anak usia 4 tahun berisi kata-kata mudah kira-kira 1500 kata yang diperoleh anak. Berisi beberapa konsep numerik, dasar, dan lain-lain. Yang kedua, struktur kalimat sesuai tingkat perolehan anak. Seperti cerita untuk anak usia 4 tahun berisi kira-kira 4 kata dalam satu kalimat. Kalimat yang panjang biasanya dipecah menjadi beberapa kalimat, berisi lebih banyak kalimat aktif daripada kalimat pasif, dan lain-lain.
Karakteristik cerita untuk anak usia dini menurut Nodelman di dalam Krisandi, Febrianto, dan Radityo tahun 2018 halaman 17 menyimpulkan beberapa karakteristik yang umum ditemui dalam sastra anak, antara lain gaya bahasa sederhana dan langsung karena disesuaikan dengan usia pembaca. Gaya bahasa sederhana dan langsung adalah cara menyampaikan pesan secara jelas dan lugas dan mudah dipahami tanpa menggunakan kalimat atau istilah yang rumit. Gaya ini sering digunakan untuk menyesuaikan tingkat pemahaman pembaca berdasarkan usianya. Contohnya untuk anak-anak, bahasa yang digunakan biasanya singkat, menggunakan kata-kata sehari-hari dan langsung pada intinya. Kalau untuk remaja, biasanya bahasa yang digunakan bisa lebih santai dan sesuai dengan istilah yang mereka kenal dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan gaya ini untuk memastikan bahwa pesan dapat diterima dan dipahami secara optimal oleh pembaca dalam usia atau tahap perkembangan. Karakteristik yang kedua, cerita difokuskan untuk aksi, yaitu apa yang dilakukan oleh tokoh dalam cerita tersebut dan akibat tindakan tersebut, serta memanfaatkan gerakan karakter dalam cerita sering melakukan gerakan yang aktif seperti melompat, berlari, atau bermain, yang biasanya disukai oleh anak-anak. Karena mereka dapat membayangkan atau menirukan gerakan tersebut dan meningkatkan imajinasi. Aksi-aksi dalam cerita memancing imajinasi anak-anak untuk ikut membayangkan situasi yang penuh petualangan dan keseruan. Contoh cerita aksi untuk anak usia dini, misalnya tentang petualangan si beruang yang sedang mencari madu. Cerita seperti ini menyampaikan pesan dan cara yang menyenangkan dan penuh gerakan. Karakteristik yang ketiga yaitu memberikan informasi visual dan emosional yang tidak dapat dikomunikasikan melalui teks itu sendiri. Dalam cerita anak berarti menyampaikan pesan atau emosi yang tidak hanya bergantung pada teks tetapi juga pada gambar dan suasana cerita. Untuk informasi visual yaitu ada yang pertama ilustrasi dan gambar. Dalam buku cerita anak, gambar digunakan untuk memperkuat pemahaman cerita. Misalnya ekspresi wajah karakter dalam ilustrasi bisa menunjukkan kebahagiaan, kesedihan, atau ketakutan. Yang kedua warna. Warna cerah bisa menampilkan suasana ceria, sedangkan warna gelap menampilkan suasana sedih. Yang ketiga, detail visual. Lingkungan atau latar yang ditampilkan dalam gambar bisa membantu anak memahami lokasi atau budaya yang terkait dengan cerita. Untuk informasi emosional, yaitu ada yang pertama ekspresi dan bahasa tubuh. Karakter yang ditampilkan dalam ilustrasi dapat membantu anak memahami bagaimana perasaan karakter dalam berbagai situasi. Ini bisa membantu membangun empati dan pengenalan emosi. Yang kedua, nuansa cerita. Dengan gambar, anak-anak bisa lebih mudah menangkap pesan-pesan emosional yang terkadang sulit dipahami melalui kata-kata. Karakteristik yang keempat, tokoh utamanya umumnya anak-anak atau binatang yang memiliki sifat atau perilaku seperti anak-anak. Agar pembaca dapat mengidentifikasi diri tokoh tersebut adalah teknik dalam sastra anak yang menggunakan tokoh yang mudah dipahami bagi anak-anak. Tokoh ini bisa berupa yang pertama anak-anak. Tokoh anak-anak bisa menghadirkan pengalaman, emosi atau tantangan sehari-hari yang mirip dalam kehidupan sehari-hari pembaca. Hal ini bisa membuat anak-anak merasa terhubung dengan cerita. Yang kedua, binatang dengan sifat manusia. Hewan yang berperilaku seperti manusia sering digunakan karena menyenangkan bagi anak-anak. Mereka juga memberikan fleksibilitas untuk menyampaikan pesan moral. Dalam menggunakan tokoh seperti ini, anak-anak lebih mudah memahami pesan cerita dan terinspirasi oleh perjalanan atau tantangan yang dihadapi oleh tokoh tersebut. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf.